Di malam yang pekat, hujan merata menyelimuti seluruh pulau Jawa, dari rel Cipularang yang sunyi, jalan tol yang sepi, laut Jawa yang gelap, hingga langit di atas Gunung Salak yang diselimuti awan. Semuanya terasa hening, namun ada beban yang menggantung di udara. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak, menyapu dari kedalaman bumi hingga ke angkasa. Dan di tengah kabut misterius itu, sebuah tempat mulai menampakkan diri. Sebuah lokasi yang tak pernah tercatat dalam peta manapun, tak pernah terjamah oleh teknologi modern. Sebuah tempat yang hanya disebut dengan nama yang menggugah rasa takut dan penasaran. Terminal Arwah Nusantara. Inilah titik akhir, tempat di mana semua kendaraan yang lenyap tanpa jejak, semua penumpang yang tak pernah sampai ke tujuan, dan semua sinyal yang tak pernah terjawab, akhirnya berkumpul dalam keabadian yang membingungkan. Apakah kamu siap untuk mendengar kisahnya? Dikisahkan bahwa siapapun yang menghembuskan napas terakhirnya dalam sebuah perjalanan, jiwanya tidak serta-merta menemukan kedamaian atau melanjutkan perjalanan ke alam baka. Mereka tersesat, terjebak dalam limbo, mengembara tanpa arah, mencari jalan pulang yang tak kunjung ditemukan. Dan pada akhirnya, dalam keputusasaan yang abadi, mereka semua berakhir di terminal ini. Di sana, pemandangan yang menyayat hati dan sekaligus mengerikan terpampang di hadapan mata batin mereka. Ada kereta tanpa masinis yang berdiri membisu di peron. Bus-bus tua tanpa sopir yang lampunya sesekali berkedip sendiri. Kapal-kapal besar tanpa awak yang terimbang-ambing perlahan di dermaga tak berwujud. Pesawat-pesawat tanpa landasan yang melayang di udara yang membeku. Dan bahkan helikopter-helikopter tanpa suara yang menggantung di langit kelabu. Semuanya diam tak bergerak, namun terasa sangat hidup seolah-olah mereka semua sedang menanti sebuah tanda, sebuah panggilan, sebuah kesempatan untuk menyelesaikan perjalanan terakhir mereka yang tertunda. Ini bukan sekadar tempat pemberhentian, melainkan sebuah penantian panjang bagi mereka yang tak pernah mencapai tujuan. Saksi-saksi dari berbagai pelosok Nusantara pernah mengaku melihat fenomena serupa, kisah-kisah yang saling terhubung dan membentuk mozaik misteri. Di jalan tol Cipularang yang terkenal angker, seorang pengendara yang melintas di tengah malam pernah bersumpah melihat sebuah bus berhenti di tengah jalan yang kosong melompong. Lampu bus itu menyala terang, namun tak ada satupun penumpang yang terlihat di dalamnya. Hanya kegelapan dan keheningan yang menyesakkan. Beberapa jam kemudian, di bibir Laut Jawa yang diselimuti kabut tebal, para nelayan yang sedang melaut mendapati sebuah kapal besar berlabuh tanpa suara. Dengan deretan kersi-kersi kosong yang berjejer rapi di deknya, seolah menunggu rombongan yang tak kunjung datang. Dan pada malam yang sama, radar menara udara di suatu tempat menangkap sinyal radio lama yang samar, mengulang-ulang sebuah pesan yang mengerikan. Kami akan mendarat. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah sebuah pesawat yang hilang bertahan-tahan lalu mencoba kembali. Seolah-olah semua kisah horor dan misteri yang pernah terjadi di jalur transportasi ini saling terhubung, membentuk sebuah lingkaran tak terlihat, sebuah jaringan gaib yang oleh banyak orang disebut sebagai Jalur Gaib Nusantara. Menurut legenda yang turun-temurun, Terminal Arwah Nusantara bukanlah sebuah lokasi fisik yang tetap. Ia hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, di bawah kondisi-kondisi kosmik yang sangat spesifik dan jarang terjadi. Dipercaya bahwa terminal ini akan menampakkan diri ketika petir dahsyat menyambar lautan luas, saat kabut tebal dan pekat menyelimuti Puncak Bunung, dan ketika jarum jam menunjuk tepat pukul 0 secara bersamaan di 3 wilayah waktu yang berbeda di Indonesia. Pada momen-momen langka inilah, batas antara dunia manusia yang fana dan dunia arwah yang abadi menjadi sangat tipis, bahkan bisa dikatakan bersinggungan. Di saat itulah, semua perjalanan yang belum sempat selesai, semua janji yang belum terpenuhi, dan semua nyawa yang terenggut di tengah jalan akan menemukan garis akhir mereka di terminal misterius ini. Banyak paranormal dan ahli spiritual yang mencoba mencari atau bahkan sekadar mengintai keberadaan tempat ini. Mereka mengaku mendapatkan mimpi yang sama, sebuah visi yang berulang-ulang. Mereka berdiri di sebuah peron panjang yang membentang tanpa batas, di bawah langit kelabu yang suram, dengan sebuah papan besar yang terpampang jelas di kejauhan, bertuliskan Terminal Arwah Nusantara di ujung peron yang tak berkesudahan itu. Dalam penglihatan mereka, selalu ada sosok petugas yang berdiri tegak. Wajahnya tertutup rapat oleh topeng putih polos, tak menunjukkan ekspresi apapun. Dengan suara serak yang memecah keheningan, sosok itu akan berteriak, sebuah panggilan yang menggema dan menusuk jiwa,
Perjalanan terakhir. Semua yang hilang, naik sekarang. Panggilan itu adalah undangan sekaligus perintah bagi jiwa-jiwa yang tersesat untuk naik ke kendaraan terakhir mereka. Salah satu kisah paling aneh dan mendalam mengenai terminal arwah ini datang dari tahun 1999. Seorang sopir truk bernama Rano, yang dikenal tangguh dan tidak mudah gentar, mengaku terbangun secara tiba-tiba di dalam sebuah bus tua yang berhenti di tengah kabut yang sangat pekat. Ia sama sekali tidak ingat bagaimana ia bisa masuk ke sana, atau apa yang terjadi sebelumnya. Di sekelilingnya, puluhan penumpang duduk dengan diam, kaku, dan membisu. Tidak ada suara, tidak ada napas, hanya keheningan yang mencekam. Ketika Rano memberanikan diri menatap ke depan, sang sopir bus itu menoleh perlahan. Dan betapa terkejutnya Rano, wajah sopir itu bukanlah wajah manusia. Rano menjerit histeris dan berlari sekuat tenaga keluar dari bus terkutuk itu. Begitu ia berhasil keluar dan menoleh ke belakang, bus tua itu lenyap tanpa jejak, seolah ditarik paksa oleh dimensi lain. Yang tersisa hanyalah jalan tanah yang basah kuyup oleh kabut dan sebuah papan kayu lusuh yang tertancap di sisi jalan. Di papan itu, dengan tulisan yang seolah diukir oleh tangan tak kasat mata, terbaca jelas, "Selamat datang di Terminal Arwah Nusantara." Pengalaman Rano ini menjadi salah satu, atau setidaknya pengakuan, paling mengerikan tentang keberadaan terminal ini. Beberapa peneliti yang lebih skeptis mencoba mengaitkan legenda terminal arwah dengan fenomena nyata dan ilmiah. Mereka berspekulasi bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan zona elektromagnetik aneh yang konon menghubungkan titik-titik anomali di tol Cipularang, Laut Jawa, dan Gunung Salak. Mereka menyebutnya segitiga hantu Nusantara, sebuah daerah di mana medan gravitasi dan frekuensi bumi bertabrakan, menciptakan sebuah ruang lipatan, waktu di mana semua yang hilang, semua yang terenggut, bisa muncul kembali. Namun tidak dalam wujud yang utuh dan normal. Mungkin mereka kembali hanya sebagai gema dari masa lalu, sebagai bayangan yang tak bisa disentuh. Namun, bagi orang-orang tua di pedesaan, terutama yang tinggal di sekitar daerah-daerah yang dianggap angker tersebut, terminal itu bukan sekadar anomali fisika atau ilusi optik. Mereka percaya bahwa terminal arwah Nusantara adalah sebuah pintu penebusan dosa, sebuah tempat suci yang tak terlihat, di mana arwah-arwah yang tersesat dan tak tenang mendapatkan kesempatan terakhir untuk naik kendaraan menuju akhirat. Ini adalah perjalanan terakhir yang akan menentukan takdir mereka pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau saat cuaca buruk. Orang-orang di pesisir utara Jawa sering mendengar suara peluit panjang yang melengking, mirip seperti peluit kereta api yang melintas jauh. Tak lama setelah itu, disusul oleh bunyi mesin kapal yang berat. Kemudian, gemuruh helikopter yang perlahan menjauh ke kejauhan. Anehnya, tak ada apapun di langit yang terlihat. Tak ada lampu navigasi, tak ada gelombang yang besar, hanya suara perjalanan, suara-suara dari dunia yang tak bisa mereka lihat, namun nyata terdengar di telinga mereka. Seorang paranormal bernama Sinta, yang dikenal memiliki kepekaan spiritual tinggi, mengaku pernah melakukan ritual meditatif mendalam di kawasan Gunung Salak. Tujuannya adalah untuk mencari atau setidaknya mendapatkan visi tentang terminal arwah. Dalam penglihatannya, Sinta mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat mirip dengan stasiun kereta api, namun melayang di atas hamparan kabut tebal yang tak berujung. Di sekelilingnya, semua kendaraan yang hilang dari dunia nyata berjejer rapi: kereta, bus, kapal, pesawat, helikopter, semuanya dalam kondisi utuh dan sempurna, namun tampak membeku dalam waktu, seolah terperangkap dalam dimensi lain. Satu persatu, lampu-lampu kendaraan itu mulai menyala dengan sendirinya, dan dari dalam kabin-kabin yang gelap, muncul siluet penumpang wajah-wajah tanpa mata, menatap lurus ke depan dengan kosong, sabar menunggu giliran untuk berangkat. Ketika jam di tangannya menunjukkan tepat pukul 0, semua mesin kendaraan itu menyala bersamaan, menciptakan suara gemuruh yang memenuhi kabut. Sinta mendengar teriakan terakhir dari kejauhan, "Semua penumpang, naik sekarang!" Saat Sinta tersadar dari trans meditatifnya, tubuhnya tergeletak di pinggir jalan Cipularang. Waktu di jam tangannya masih menunjukkan pukul 0, seolah ia baru saja kembali dari perjalanan singkat namun panjang melintasi dimensi. Dan di tangannya, ia memegang erat sebuah tiket lusuh, berbau tanah dan kabut, dengan tulisan yang tak bisa disalahartikan, "Terminal Arwah Nusantara." Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti apakah terminal itu benar-benar ada dalam wujud fisik,
atau hanyalah sebuah manifestasi dari alam bawah sadar kolektif. Namun beberapa orang yang mengalami mimpi serupa atau bahkan pengalaman menyeramkan lainnya melaporkan mendengar kalimat yang sama ketika terbangun dari tidur mereka. Perjalanan belum selesai. Kamu masih di peron yang salah. Kalimat itu menghantui, menyiratkan bahwa mereka belum mencapai tujuan akhir. Beberapa orang percaya bahwa terminal arwah hanyalah simbol sebuah metafora tentang bagaimana arwah-arwah yang mati dalam perjalanan masih mencari tempat untuk berhenti, tempat untuk beristirahat, tempat untuk menyelesaikan semua yang tertunda. Namun sebagian lain yakin, seyakin-yakinnya, terminal itu nyata. Ia ada di suatu tempat, dan suatu hari nanti, ketika badai, kabut, dan waktu bertemu pada satu titik yang sempurna, gerbang gaib itu akan terbuka sekali lagi, dan perjalanan akan dimulai. Jadi, jika suatu malam kamu berkendara sendirian di jalan kosong, melintasi kabut tebal, dan tiba-tiba mendengar suara peluit kereta yang melengking di kejauhan, atau dengungan pesawat yang samar-samar di atas sana, atau bahkan suara beeling-beeling helikopter yang mendekat, jangan berhenti, teruslah melaju, dan yang paling penting, jangan menoleh ke belakang, karena mungkin tanpa kamu sadari, kamu baru saja melewati pintu gerbang menuju terminal arwah Nusantara. Mungkin kamu baru saja menyaksikan sekilas dari dimensi lain yang tak seharusnya terlihat oleh mata manusia. Ini adalah kisah dari Nusantara Dark Tales, tempat di mana fakta, legenda, dan arwah berangkat bersama menuju kegelapan yang tak terbayangkan. Jangan sampai kamu menyesal. Apakah kamu percaya